Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Kamis 17 September 2020, Pekan Biasa ke-24, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini, kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Antara Minyak dan Pengampunan, dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seseorang yang memiliki sikap antipati terhadap saudaranya pasti selalu mencari kesalahan dan kelemahan saudaranya agar bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendiskreditkan saudaranya. Bahkan semua kebaikan dan kebenaran yang dilakukan dan dikatakan oleh saudaranya pun tidak pernah diperhitungkan sebagai kebaikan dan kebenaran. Yesus mengalami sebuah dilema pewartaan kabar gembira karena banyak orang Farisi berada di pihak antipati. Mereka selalu mengamati perbuatan dan perkataan Yesus. Maka jelas saat seorang perempuan berdosa datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Mereka mempertanyakan kenabian Yesus karena membiarkan wanita itu bersimpuh dan menangis di dekat kaki Yesus. Apapun penilaian orang Farisi, wanita itu telah menunjukkan sikap tobat dan pasrah dirinya kepada Yesus yang tentunya dia yakini sebagai seorang Mesias. Tanpa keyakinan seperti ini, wanita tidak mungkin nekat sedemikian di depan orang-orang yang notabene tiap hari menghina dan mencibir dia sebagai pendosa. Dia tahu dan yakin bahwa Yesus bisa mengubah dirinya, dan minyak yang mahal yang diurapinya ke atas kaki Yesus bisa menjadi simbol bahwa dia mau mempersembahkan dirinya kepada Yesus dengan penuh kasih untuk diubah agar menjadi harum semerbak sebagaimana minyak wangi itu. Dia mengekspresikan kasihnya kepada Yesus dengan segala yang ada pada dia, termasuk air mata dan mencium kaki Yesus. Karena itu, di hadapan orang-orang munafik, Yesus mengubah wanita itu menjadi pribadi yang baru. Dia yang tertekan karena hinaan, kini berubah menjadi wanita yang penuh sukacita. Dia yang selalu tersingkir di hadapan para cerdik pandai, kini berdiri tegak pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh kedamaian. Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Dalam Lukas bab 7 ayat 50. Yesus mengubah dia dengan mengampuni segala dosanya karena ada kasih dalam diri wanita itu. "Dosamu telah diampuni," kata Yesus kepada wanita itu dalam Lukas bab 7 ayat 48. Karena kasih adalah daya yang memampukan kita untuk percaya dan berharap bahwa Tuhan akan mengubah kita menjadi pribadi yang harum semerbak. Bercermin pada sang sabda yang mengatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Dalam Lukas bab 7 ayat 47. Saudara, kesadaran akan dosa seharusnya membuat kita berani mempersembahkan diri dan berlutut di depan kaki Yesus. Salam Cornovum, hati baru. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di depan para lawanmu, Engkau menunjukkan bahwa Engkau berkuasa mengampuni dosa manusia.
Kami mohon semoga kami dituntun untuk berani mengakui dosa salah kami dan memohon pengampunan daripadamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam pasrah diri kita kepada Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.